fucking kidding me? Hai, di video kali ini saya akan membahas alur dari sebuah film. Film ini memiliki cerita yang serba canggih dan agak membingungkan di awal cerita. Tapi pas pertengahan, barulah kita akan paham sama alurnya. Nah, filmnya apa dan bagaimana alurnya? Simak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sebagai tanda kalau kalian pernah mampir di channel ini. Oke, terima kasih. Film yang akan kita ulas kali ini berjudul Ex Machina 2015. Film berdurasi 1 jam 48 menit ini menceritakan tentang seseorang bernama Caleb yang sedang mengikuti sebuah kompetisi atau apalah itu, dan dia pun akhirnya terpilih sebagai orang yang pantas mengikuti tes tersebut. Dan ia diminta untuk pergi menuju sebuah pulau atau tempat yang jauh. Pergilah Caleb menuju tempat tersebut dan diantar menggunakan helikopter. Setelah sampai, ia bertanya di mana tempat pertemuannya, karena yang ia lihat hanyalah hutan belantara. Dan si pilot pun menjawab kalau ada sebuah gedung di sana. Caleb hanya perlu mengikuti aliran sungai. Akhirnya, Caleb pun berjalan dan sampailah ia di sebuah gedung tersebut. Lalu ada yang memanggil namanya. Yang memanggil namanya adalah sebuah pintu yang dilengkapi dengan peralatan canggih. Ia pun diminta untuk mendekat ke pintu untuk membuat sebuah ID card agar ia diizinkan masuk ke gedung tersebut. Setelah selesai membuat ID card, barulah Caleb bisa masuk ke gedung tersebut. Setelah masuk, ia tidak melihat siapapun yang ada di sana. Walaupun sudah dipanggil, tapi tak ada yang menyambut kedatangan Caleb. Masuklah Caleb lebih dalam, dan akhirnya ia menemukan seseorang yang sedang berolahraga. Orang itu adalah Nathan, yaitu pemilik gedung tersebut, dan orang yang membuat kompetisi tes di awal tadi. Mereka berkenalan dan berbincang layaknya dua orang yang baru bertemu. Tapi karena pertama kali bertemu, Caleb merasa canggung, berbeda dengan Nathan. Lalu Nathan membawa Caleb ke ruangan atau kamar yang akan ia gunakan selama dia di sana. Lalu Nathan memberikan kertas yang berisi sebuah kontrak yang harus ditandatangani oleh Caleb. Kontrak tersebut berisi perjanjian, yaitu Caleb dilarang memberitahukan atau menyebarkan apa yang terjadi di gedung tersebut dan apa yang ada di gedung ini. Dan ternyata tempat itu adalah sebuah gedung riset milik Nathan. Makanya Caleb dilarang menyebarkan informasi apapun yang ada di gedung ini. Lalu Caleb berkeliling di gedung ini sambil diawasi oleh Nathan lewat CCTV. Dan Caleb melihat ada seseorang yang berjalan. Dan ternyata orang itu adalah sebuah robot yang diberi kecerdasan buatan. Robot itu berbicara dengan Caleb dan memperkenalkan diri dengan nama Eva. Caleb dan Eva mulai berbicara dan mengobrol satu sama lain. Di sisi lain, Nathan terus saja memperhatikan mereka berdua yang sedang berinteraksi. Keesokan harinya, Nathan dan Caleb berbicara tentang Eva. Dan ternyata tes yang dijalani Caleb di awal adalah untuk mengetes bagaimana seorang robot yang diberi kecerdasan buatan berinteraksi dengan manusia. Lalu Nathan bertanya bagaimana perasaan Caleb tentang Eva. Caleb menjawab kalau Eva itu luar biasa dan sangat menawan. Malam harinya, Caleb tidak bisa tidur dan berniat untuk menonton televisi. Tapi yang ia lihat bukanlah siaran TV melainkan CCTV yang memperlihatkan kegiatan Eva si robot cantik dan menawan itu. Lalu tiba-tiba sumber listrik di gedung tersebut mati dan Caleb terjebak di dalam kamarnya. Caleb panik karena ia benar-benar terkunci. ID card-nya pun tidak berfungsi. Tapi listrik pun akhirnya kembali menyala. Lalu Caleb keluar dari kamarnya dan melihat wajah buatan yang menggantung di dinding. Setelah itu, ia masuk ke sebuah ruangan yang gelap dan ingin mencoba sebuah telepon. Tapi tiba-tiba ada Nathan di belakang Caleb. Nathan berbicara bahwa Caleb tidak memiliki akses apapun terhadap telepon tersebut. Caleb menanyakan tentang matinya listrik di tempat ini karena ia tidak bisa keluar dari kamarnya. Nathan menjawab bahwa itu sering terjadi
dan ia pun tak tahu kenapa bisa seperti itu. Keesokan harinya saat Caleb tertidur, tiba-tiba ada seorang cewek yang masuk membawakan sarapan. Cewek itu bernama Kyoko. Nathan meminta maaf tentang itu, karena yang membawakan sarapan bukan dia, melainkan Kyoko. Lalu Caleb dan Nathan kembali berbincang soal pengujian yang dijalani Caleb. Dan Nathan kembali bertanya kepada Caleb, yaitu bagaimana perasaan Eva si robot terhadap Caleb. Lalu Eva memperlihatkan sebuah gambar kepada Caleb dan bertanya bagaimanakah gambar tersebut. Mereka akhirnya kembali berbincang dan mengobrol. Lalu Eva bertanya apakah Caleb mau jadi temannya. Caleb menjawab kalau ia pun bersedia. Akhirnya mereka mulai berbicara tentang diri mereka masing-masing. Walaupun Eva adalah sebuah robot, ia bisa berekspresi layaknya manusia. Lalu Eva bertanya apakah Caleb menyukai Nathan dan apakah Nathan adalah temannya. Caleb menjawab kalau Nathan adalah temannya, tapi bukan teman baik, karena mereka baru bertemu beberapa hari yang lalu. Lalu tiba-tiba listrik pun kembali mati. Caleb kembali memeriksa apakah ia bisa keluar atau tidak, dan ternyata memang tidak bisa. Dan saat itulah Eva terlihat berekspresi marah dan bicara kalau Caleb salah soal Nathan. Kalau Nathan bukanlah temannya dan Caleb tidak boleh mempercayai Nathan ataupun kata-katanya begitu saja. Setelah bicara begitu, tiba-tiba listrik kembali menyala dan Eva kembali berbicara seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu mereka makan malam dan Kyoko yang mengantarkan makanan menumpahkan anggur, dan ternyata Kyoko juga adalah sebuah robot yang diberi kecerdasan seperti Eva. Lalu Nathan kembali bertanya tentang bagaimana percakapan dia dengan Eva. Walaupun Nathan bisa melihat percakapan mereka, pada kenyataannya ia tidak bisa melihat mereka pada saat listriknya mati. Dan Nathan bertanya apa yang terjadi pada saat mati listrik tersebut. Caleb menjawab kalau tidak ada yang terjadi selama mati listrik itu. Saat di kamar, Caleb kembali melihat Eva lewat televisi. Dan saat keluar, tiba-tiba ada Nathan di depan pintu kamarnya dan mengajak Caleb ke sebuah ruangan, yaitu ruangan tempat Nathan menciptakan Eva si robot cantik tersebut. Nathan menjelaskan dan menunjukkan bagaimana ia menciptakan robot yang memiliki kecerdasan buatan. Setelah itu, Caleb kembali berbicara dengan Eva, dan Eva memperlihatkan gambar yang berbeda karena Caleb menyuruhnya untuk menggambar sesuatu yang lain. Lalu Caleb bertanya apakah Eva mau keluar dari tempat itu. Eva menjawab kalau ia sangat ingin keluar dan ingin berkencan dengan Caleb. Lalu Eva menyuruh Caleb untuk menutup mata. Saat itu Eva memakai sebuah baju atau setelan dan memakai sebuah wig, yang akhirnya Eva terlihat seperti manusia normal. Lalu ia memperlihatkannya kepada Caleb dan bertanya tentang bagaimana penampilannya. Caleb menjawab kalau Eva terlihat cantik. Dan Eva juga memberitahukan kalau pakaian itulah yang akan ia gunakan untuk kencan mereka. Lalu Eva bertanya apakah Caleb tertarik kepada dirinya, karena menurut Eva, Caleb terlihat sangat tertarik dengan Eva. Mulai dari cara ia melihat Eva dan ekspresi wajahnya. Dan apakah Caleb memikirkan Eva saat mereka tidak bersama? Karena Eva selalu merasa kalau Caleb memperhatikan dirinya melalui kamera CCTV. Lalu keesokan harinya, Caleb bertanya kepada Nathan, kenapa Nathan memberikan emosi dan seksualitas kepada sebuah robot. Karena Caleb berpikir kalau sebuah robot yang memiliki kecerdasan buatan tidak memerlukan gender dan emosi. Tapi Nathan menyangkalnya dengan mengatakan bahwa seksualitas itu asyik, dan ia bertanya kenapa Caleb tidak menikmatinya. Lalu Nathan melanjutkan bahwa robot yang ia ciptakan bisa digunakan sebagai teman bercinta, dan robot tersebut juga sama akan merasa keenakan layaknya manusia. Tapi Caleb kembali menjelaskan kalau Nathan memberikan seksualitas adalah sebagai pengalihan terhadap penguji. Dan Caleb mengira kalau Eva diprogram oleh Nathan untuk menyukai dirinya.
Tapi lagi-lagi Nathan menyangkal hal tersebut dan menjelaskan kalau Eva diprogram sebagai robot heteroseksual, yang artinya walaupun Eva adalah sebuah robot, ia memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Karena hal itulah kenapa Eva yang sebuah robot bisa terlihat seperti manusia yang memiliki sebuah emosi dan seksualitas. Dan Nathan juga bilang kalau Eva tidak berpura-pura mencintainya, dan rayuan Eva kepada Caleb bukanlah sebuah program. Setelah itu, Caleb kembali menemui Eva, dan Eva memakai baju yang ia perlihatkan kepada Caleb tempo hari. Lalu listrik kembali mati. Saat itulah Caleb bertanya pada Eva kenapa ia tidak boleh mempercayai Nathan. Eva menjawab kalau Nathan telah berbohong tentang segalanya. Dan Caleb bertanya lagi, apakah penyebab matinya listrik adalah perbuatan Nathan juga? Tapi ternyata yang menyebabkan matinya listrik bukanlah Nathan, tapi Eva si robot cantik ini. Karena Eva ingin tahu bagaimana pembicaraan mereka berdua ketika tidak diamati atau diperhatikan oleh Nathan lewat CCTV. Keesokan harinya, Nathan mengajak Caleb ke suatu tempat. Saat sampai, Caleb bertanya tentang kebohongan Nathan terhadapnya, yaitu kebohongan tentang kompetisi yang ada di awal cerita tadi. Karena Caleb bukanlah orang yang menjuarai kompetisi tersebut, tapi kenapa dia yang terpilih untuk tes pengujian. Nathan menjawab kalau kompetisi itu hanyalah pengalihan agar tidak ada yang tahu soal kegiatannya di pulau tersebut. Dan alasan kenapa ia memilih Caleb adalah karena Caleb orang yang pintar, berbakat, dan bisa memberikannya pertanyaan yang tepat. Setelah itu, malamnya terlihat kalau Nathan sedang berolahraga dan ditemani oleh Kyoko. Dan ternyata Kyoko adalah robot yang sengaja diciptakan Nathan hanya untuk memuaskan nafsunya sendiri. Lalu paginya terlihat melalui layar TV di kamar Caleb kalau Nathan sedang mengunjungi Eva dan terlihat menyobek gambar yang dibuat oleh Eva. Setelah itu Nathan pun pergi. Di sisi lain, terlihat Kyoko sedang ada di ruangan Nathan, dan datanglah Caleb menanyakan keberadaan Nathan. Tapi tiba-tiba datang Nathan sambil mabuk dan mengajak Caleb untuk berdansa dengan Kyoko. Lalu karena Nathan sangat mabuk, ia diantar oleh Caleb menuju kamarnya. Melihat kesempatan itu, Caleb berniat untuk melihat segala kebohongan si Nathan. Lalu ia kembali berbincang dengan Eva. Eva mengajukan beberapa pertanyaan kepada Caleb. Di pertanyaan keempat, Eva bertanya apa yang akan terjadi kepada dirinya jika pengujian yang sedang dijalani Caleb dianggap gagal, karena ia merasa terkekang berada di sana. Lalu ia menunjukkan gambar yang dirobek oleh Nathan. Dan ternyata gambar itu adalah gambar wajah dari Caleb. Lalu listrik kembali mati. Saat itu, Eva mengajukan pertanyaan kelima, yaitu apakah Caleb ingin hidup bersamanya? Karena Eva ingin hidup bersama Caleb. Keesokan harinya, Caleb bertanya kepada Nathan, kenapa ia membuat Eva? Dan ternyata, Nathan sudah menyiapkan model terbaru jika Eva dianggap gagal dalam pengujian tersebut. Lalu Caleb bertanya apa yang akan Nathan lakukan kepada model lama jika ia sudah membuat model terbaru. Nathan menjawab kalau tubuhnya akan sama seperti Eva. Yang berbeda hanyalah data yang ada di dalamnya akan dihapus dan diformat, lalu diganti dengan model yang lebih canggih. Dengan kata lain, Eva yang sekarang akan hilang ingatan karena datanya telah diformat, lalu diganti dengan Eva yang lebih canggih. Lalu kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Caleb pun akhirnya datang. Saat Nathan sedang mabuk dan tertidur, ia mencuri ID card milik Nathan dan masuk ke ruangan komputer milik Nathan. Setelah itulah, ia melihat semua yang dilakukan oleh Nathan ketika membuat sebuah robot dengan kecerdasan buatan dan dilengkapi dengan emosi. Lalu Caleb pergi ke kamar Nathan dan terlihat ada Kyoko di sana yang sedang berbaring. Lalu Caleb membuka semua lemari yang ada di kamar tersebut dan ternyata di dalamnya adalah robot yang dibuat oleh Nathan.
Lalu Kyoko menghampiri Caleb dan memperlihatkan bagian dalam tubuhnya. Di sisi lain, Nathan mulai terbangun dan berniat pindah ke kamarnya. Saat ia ingin membuka pintu, ia sadar kalau ID card-nya hilang. Lalu Caleb datang dan memberikan ID card-nya. Karena mabuk, Nathan tidak bisa berpikir apa-apa. Setelah itu, Caleb kembali menemui Eva. Lalu Eva mematikan listriknya. Dan Caleb memberitahukan tentang Nathan yang akan memformat ingatan Eva, yang berarti akan membunuh Eva yang sekarang. Caleb pun mengajak Eva untuk keluar dari gedung tersebut dan menjelaskan rencananya kepada Eva. Lalu Caleb kembali berbincang dengan Nathan. Nathan memberitahukan kalau hari itu adalah hari terakhir Caleb ada di sana, karena pengujian tersebut hanya dilakukan sepekan. Caleb pun mengajak Nathan untuk minum bersamanya sebagai perayaan untuk hari terakhirnya di sana. Tentu saja itu adalah siasat dari Caleb. Tapi sayangnya, Nathan menolak ajakan tersebut dengan alasan ia sudah terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Akhirnya, Caleb pun minum sendirian. Setelah itu Nathan bertanya bagaimana tentang Eva. Apakah bisa disebut sebagai robot yang berhasil atau tidak? Caleb menjawab, sebagai robot yang memiliki kecerdasan buatan, Eva adalah hasil yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Kyoko datang menemui Eva, dan Eva tidak tahu kalau ada robot lain selain dirinya. Setelah itu, Nathan memperlihatkan rekaman saat ia mengunjungi Eva tempo hari, yaitu saat ia merobek gambar milik Eva. Di rekaman itu terlihat Nathan menambahkan kamera di dalam ruangan Eva, dan karena kamera itulah ia bisa mengetahui rencana Caleb untuk melarikan diri bersama Eva. Caleb merasa bodoh telah merencanakan pelarian itu, dan ia bertanya apa sebenarnya ujian yang sebenarnya. Nathan menjawab kalau ujian aslinya adalah Caleb itu sendiri, yang artinya adalah karena Eva ingin melarikan diri dari gedung tersebut. Nathan memberikan sebuah jalan, yaitu dengan mendatangkan Caleb. Lalu Caleb berbicara kalau ia sudah mengira kalau Nathan selalu mengawasi mereka, walaupun listrik sedang dimatikan. Jadi Caleb sudah menyiapkan segalanya untuk kabur. Dan saat Nathan melihat monitor ke ruangan Eva, Eva sudah tidak ada di sana. Ia sudah bisa keluar dari ruangan tersebut. Dan itu membuat Nathan panik dan memukul Caleb sampai pingsan. Lalu Nathan berniat menyeret Eva untuk kembali ke ruangannya. Ia memerintahkan Eva untuk kembali, tapi Eva tidak mendengarkan dan malah menyerang Nathan. Nathan berhasil menangani amukan Eva dan menghancurkan satu lengannya. Tapi tiba-tiba Kyoko menusuk Nathan dari belakang. Lalu Nathan memukul Kyoko sampai terjatuh. Setelah itu, Eva mencabut pisau yang ada di punggung Nathan dan kembali menusukkan pisau tersebut ke bagian perut Nathan. Nathan tidak percaya kalau dirinya akan tewas oleh robot yang diciptakannya sendiri. Bahkan ia bergumam kalau itu semua hanyalah mimpi. Setelah itu Eva pergi menuju kamar Nathan untuk mengganti bagian dirinya dengan bagian-bagian dari robot yang ada di sana, agar ia benar-benar terlihat seperti manusia. Setelah selesai mengganti bagian tubuhnya, ia juga mengenakan pakaian layaknya seorang manusia biasa. Lalu Eva pergi keluar dan meninggalkan Caleb yang mengejarnya dari belakang. Tapi Caleb tidak bisa menggunakan ID card untuk keluar dari gedung tersebut. Akhirnya Caleb pun terkunci di sana bersama mayat Nathan. Sedangkan Eva akhirnya ia bisa melarikan diri dari gedung tersebut dan melihat dunia luar untuk pertama kalinya. Dan malangnya nasib si Caleb, ia hanya dimanfaatkan oleh robot dan pada akhirnya terkunci di sana untuk selamanya. Lalu di akhir film ini diperlihatkan kalau Eva sudah ada di sebuah kota dan berbaur dengan manusia biasa. Nah, itulah review alur cerita dari film yang berjudul Ex Machina ini. Bagaimana tanggapan kalian soal film ini? Komen di bawah, oke? Sekian video kali ini, like kalau suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.